Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ambarwati, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, Prodi Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Polanharjo. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di kelas 12 MIPA 4 dengan materi kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana hari ini? Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, ada pembelajaran berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa dulu. Pak coba untuk memimpin doanya. Mungkin pada siang hari ini langkah baiknya kita berdoa lebih dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Terima kasih. Semangat dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah kelas ini selalu kompak, semoga begitu. Masya Allah. Ini perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang Orde Baru. Apa saja latar belakang Orde Baru? Ayo, angkat tangannya, biasakan. Tritura, yeay. Super Semar. G30, oke. Mengevaluasi, mengkomunikasikan dan melaporkan tentang perkembangan ekonomi Orde Baru dengan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Apa itu? Nih, langkah-langkahnya. Langkah-langkah nanti kita dalam pembelajaran yang pertama adalah membentuk kelas menjadi 6 kelompok. Ini sepertinya kelompok yang minggu lalu ya? Ya. Oh, minggu lalu. Jadi kita lanjutkan saja untuk kelompoknya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok itu akan saya berikan pita. Pitanya yang warna-warni. Jadi setiap kelompok itu mendapat pita yang warna-warni. Nah, kalau sudah yang mendapatkan pita warna-warni itu nanti berkelompok dengan pipa yang sama.
Ada yang tahu? Siapa ini? Tokoh rumah ini? Hah? Siapa? Berhasil, maka langkah awal yang dilakukan adalah ya kita simak dulu video ya. Iya. Dari sebelumnya, dimana kamu pasti kenal dengan tokoh yang ada di gambar ini. Oke, sediakan dulu secangkir kopi supaya kamu tidak ngantuk mendengarkan pembahasan pada materi kali ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Presiden Soeharto pada masa peninggalan dari masa Orde Lama yang menyebabkan kehidupan ekonomi Indonesia pada waktu itu dalam keadaan kritis dan kacau balau. Adapun beberapa masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru di awal pemerintahannya adalah yang pertama, masalah kritis ekonomi menyebabkan masyarakat Indonesia tidak fokus terhadap sektor pertanian, maka banyak wilayah Indonesia yang tidak terurus dan lahan-lahan pertanian itu terbengkalai. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang juga cukup tinggi pada masa Orde Lama berlanjut di masa awal Orde Baru. Di sisi lain juga masih banyaknya penduduk Indonesia yang masih buta huruf berusia hijau, yaitu sebuah program untuk peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan cara-cara yang bisa mencapai swasembada beras dan swasembada pangan. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha meningkatkan kehidupan ekonomi dengan membangun kerjasama dengan negara-negara luar seperti Jepang, kemudian Belanda. Di era tahun 1992 yang oleh Soekarno, sistem tersebut ditinggalkan pada masa pemerintahannya. Presiden Soeharto menganggap bahwasanya ekonomi kerakyatan harus dibangun sebagai fondasi yang sangat vital demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Ada yang bisa menjelaskan gambaran singkat perjalanan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Saya Miss. Oke, Natasha. Oke, jadi saya akan menjawab mengenai bagaimana sih gambaran baru di bidang ekonomi. Yang pertama adalah masalah mengenai kemiskinan, yang kedua adalah masalah mengenai krisis ekonomi, dan yang nomor tiga adalah kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Ada juga penataan kehidupan ekonomi, di antara lain yang pertama, trilogi pembangunan, nomor dua, program Repolita atau yang disingkat dengan Rencana Pembangunan 5 tahun. Lalu ada juga program Pelita atau Pembangunan Nasional selama 5 tahun. Ada juga program Revolusi Hijau dan juga peningkatan kerjasama luar negeri. Oke, ada yang lain menambahkan mungkin? Saya Miss. Oke, harus jadi. Orde Baru yang pertama sudah terlaksananya Pelita 1 sampai dengan 5, yang kedua sudah terlaksananya Repolita 1 sampai dengan 5, yang ketiga menekan angka pengangguran, yang keempat meningkatkan pendapatan per kapita dari sektor pertanian, dan yang kelima yang terakhir Indonesia menjadi swasembada beras dan swasembada pangan. Oke, semangat. Tolong dibantu Kak. Nanti satu kelompok mendapat
Orang itu juga Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya? Hijau. Ya, ini kelompok warna hijau. Di sini kelompok warna biru. Nah, biru. Hijau. 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 Hijau di sini kan? Merah, kuning, hijau. Biru, ungu, orange. Biru, ungu, orange. Kuning di depan. Ya, merah, kuning, agak merah, kuning, hijau, biru, ungu, orange. Yuk, silakan bergabung dengan timnya. Jadi yang di bawah yang Bawah yang mana?
Repelita adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto, yang bertujuan meningkatkan suara ekonomi. Repelita berdasarkan ketetapan MPR pada BHR, lembaga Sinulis sih kowe. Pemelitaan adalah suatu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi. Repelita juga berdasarkan ketetapan MPR pada 6 BHR, lembaga Repelita adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto, yang bertujuan meningkatkan suara ekonomi. Repelita berdasarkan ketetapan MPR pada BHR, lembaga iki kelompok Candid Ken answer itu.
yang memutuskan sesuatu juga tanpa misalnya bener nggak sih? Aku udah lupa. Tapi kan usia dan jidat usia dan jidat juga termasuk dalam yang jelas ya, yang memutuskan bisa meminta pinjaman dia dan dia dari pinjaman adikku Anissa. Ya, sudah habis? Yakin. Ya. Selesai? Selesai. Nah, sekarang silakan kembali ke kelompok asalnya yang tadi. Pembangunan sudah? Kelompok Repelita sudah? Sudah. Revolusi hijau? Sudah. Kerjasama dengan IMF? Sudah. Sudah sampai dengan luar negeri? Gitu? Kemudian kondisi akhir pemerintah terbang? Sudah. Progresnya orang Isinya ada 3, yaitu yang pertama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, yang terakhir, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Jadi, trilogi pembangunan berhasil mengatasi hiperinflasi yang semula dari 650% turun menjadi 8,88% pada tahun 1971. Sekian materi dari trilogi pembangunan. di kelompoknya. Oh ya, IMF. Ya. Sebelumnya begini, saya di sini akan membacakan beberapa materi mengenai pembangunan masa Orde Baru. Yang pertama adalah trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan ekonomi nasional pada masa Orde Baru. Trilogi pembangunan dibuat untuk mengatasi inflasi pada awal tahun 1966. 3 trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya merujuk pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, Repelita. Repelita adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto yang bertujuan meningkatkan sarana ekonomi. Repelita berlandaskan ketetapan MPR pada GBHN. Lembaga pembuat adalah pemerintah pusat dan bersifat eksklusif. Repelita dimulai tahun 1969 sampai 1994. Dari tahun 1966 sampai 1973. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah dari 1974 sampai 1982. Dan yang keempat, ekspor dan deregulasi sejak 1983 sampai 1996. Masih ada kelompok Repelita. Yuk, silakan kelompok Repelita. Oke, baiklah. Di sini saya mewakili dari kelompok Repelita ingin menjelaskan tentang materi rencana pembangunan 5 tahun atau yang sering disingkat dengan Repelita itu diaplikasikan melalui 8 jalur pemerataan, yaitu jalur yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan juga papan. Yang nomor 2, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya generasi muda dan juga wanita. Yang ketujuh adalah pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah yang ada di tanah air. Lalu untuk yang ke-8 yaitu kesempatan memperoleh keadilan. Repelita Akhir ya, kondisi akhir pemerintahan Orde Baru. Mana kelompoknya? Betul. Ajar.
melihat kejanggalan dari masa jabatan Soeharto, dapat diperkirakan masa penurunan Soeharto akan memberikan kebebasan. Setelah demonstrasi besar-besaran hingga mengakibatkan kerusuhan, demonstrasi ini telah memakan banyak korban jiwa. Melewati masa-masa tersebut telah membawa begitu banyak hal yang dapat dipelajari. Begitu banyak bekas luka dan ingatan yang harus dilalui. Kejahatannya yang dilakukannya pun turut membekas hingga saat ini. Termasuk KKN pun terus berlanjut hingga saat ini. Seakan-akan kejahatan tersebut sudah mendalam hati. Selain itu, reformasi Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah belajar dalam anggota kelompoknya. Tadi sudah mempelajari tentang pembangunan, realita, revolusi hijau, kerjasama dengan IMF, kemudian hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Harusnya saya menampilkan di layar, tapi karena ini LCD-nya error, jadi kita langsung saja. Kemudian di realita itu tahun 1974 sampai 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Ini mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Bu, sudah selesai. Selamat dulu. Untuk pembelajaran untuk pengakhiran pembelajaran sejarah pagi menjelang siang hari, marilah kita untuk senantiasa mengingat pada Allah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa selesai.